Bab 4, Hakikat Asma Allah. Halaman 10. Pembuktian asma Allah yang 5, Allah, Ar-Rabb, Ar-Rahman, Ar-Rahim dan Al-Malik, dilandaskan kepada dua dasar. Dasar pertama, asma Allah menunjukkan sifat-sifat kesempurnaannya. Asma ini merupakan sifat yang semuanya baik, husna, sebab jika asma itu hanya sekedar lafaz yang tidak mempunyai makna apapun, maka ia tidak bisa disebut husna dan tidak menunjukkan kesempurnaan, lalu akan terjadi kerancuan antara dendam dan marah yang menyertai rahmat dan ihsan. Sehingga kalau berdoa, kita harus mengucapkan, Ya Allah, sesungguhnya aku menganiaya diriku sendiri, maka ampunilah aku karena Engkau pendendam. Penafian makna Asmaul Husna termasuk kufur yang terbesar. Jika Allah mensifati dirinya Al-Qawiyyu, berarti memang dia benar-benar mempunyai kekuatan. Begitu pula sifat-sifat lainnya. Di dalam As-Sahih disebutkan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, sesungguhnya Allah tidak tidur dan tidak seharusnya dia tidur. Dia merendahkan timbangan dan meninggikannya. Amal pada malam hari disampaikan kepadanya sebelum siang hari, dan amal siang hari disampaikan kepadanya sebelum malam hari. Hijabnya adalah cahaya, yang andaikan hijab ini disingkap, maka kemuliaan wajahnya benar-benar membakar pandangan makhluk yang memandangnya. Halaman 11. Menafikan makna asma-Nya juga termasuk kufur yang paling besar. Gambaran kufur lainnya adalah menamakan berhala dengan asma Allah, sebagaimana mereka menamakannya alihah, sesembahan. Ibnu Abbas dan Mujahid berkata, mereka mengambil asma Allah lalu menamakan berhala-berhala mereka dengan asma-Nya, dengan sedikit mengurangi atau menambahi. Mereka mengambil nama Lata dari Allah, Uzza dari Al-Aziz, Manat dari Al-Manan. Dasar kedua, satu dari berbagai asma Allah, di samping menunjukkan kepada zat dan sifat yang disesuaikan dengannya, maka ia juga menunjukkan dua bukti lainnya yang sifatnya kandungan dan keharusan. As-Sami menunjukkan kepada zat Allah dan pendengarannya, juga kepada zat semata dan kepada pendengaran yang menjadi kandungannya. Begitu pula sifat-sifat lainnya. Jika sudah ada kejelasan tentang dua dasar ini, maka asma Allah menunjukkan kepada keseluruhan Asmaul Husna dan sifat-sifat yang tinggi. Hal ini menunjukkan kepada ilahiyahnya. Dengan penafian kebalikannya, maksud sifat-sifat ilahiyah adalah sifat-sifat kesempurnaan, yang terlepas dari penyerupaan dan permisalan, aib dan kekurangan. Karena Allah menambahkan semua Asmaul Husna ke asma-Nya yang agung ini, asma Allah layak untuk semua makna Asmaul Husna dan menunjukkan kepadanya secara global. Sedangkan Asmaul Husna itu sendiri merupakan rincian dari sifat-sifat ilahiyah yang berasal dari asma Allah. Asma Allah menunjukkan keadaannya sebagai zat yang disembah. Semua makhluk menyembahnya dengan penuh rasa cinta, pengagungan dan ketundukan. Hal ini mengharuskan adanya kesempurnaan rububiyah dan rahmatnya, yang juga mencakup kesempurnaan kekuasaan dan pujinya. Halaman 12. Sifat keagungan dan keindahan lebih dikhususkan untuk nama Allah, perbuatan, kekuasaan, kesendiriannya dalam memberi manfaat dan mudorot, memberi dan menahan, kehendak, kesempurnaan kekuatan dan penanganan urusan makhluk, lebih dikhususkan untuk nama Ar-Rabb, sifat ihsan, murah hati, pemberi dan lemah lembut lebih dikhususkan untuk nama Ar-Rahman. Masing-masing disesuaikan dengan kaitan sifat. Ar-Rahman artinya yang memiliki sifat rahmat, sedangkan Ar-Rahim adalah yang mengasihi hamba-hambanya. Karena itu dikatakan dalam firman-Nya, Dia Ar-Rahim, Maha Pengasih terhadap hamba-hambanya, dan tidak dikatakan Ar-Rahman, yang memiliki sifat rahmat terhadap hamba-hambanya. Perhatikanlah kaitan penciptaan dan urusan dengan tiga asma ini, yaitu Allah, Ar-Rabb dan Ar-Rahman, yang dari tiga asma ini ada penciptaan, urusan, pahala dan siksa. Bagaimana makhluk dihimpunkan dan dipisah-pisahkan. Asma Ar-Rabb memiliki cakupan yang menyeluruh terhadap semua makhluk. Dengan kata lain, Dia adalah pemilik segala sesuatu dan penciptanya, yang berkuasa terhadapnya dan tidak ada sesuatu pun yang keluar dari rububiyahnya. Siapapun yang ada di langit dan bumi merupakan hamba-Nya, ada dalam genggaman dan kekuasaannya. Mereka berhimpun berdasarkan sifat rububiyah dan berpisah dengan sifat ilahiyah. Hanya Dialah yang disembah, kepadanya mereka tunduk, bahwa Dialah Allah yang tidak ada sesembahan selainnya. Ibadah, tawakal, berharap,
takut, mencintai, pasrah, tunduk tidak boleh diperuntukkan kecuali baginya semata. Berangkat dari sinilah manusia terbagi menjadi dua golongan. Golongan orang-orang musyrik yang berada di neraka, dan golongan orang-orang muwahhidin yang berada di surga. Yang membuat mereka terpisah adalah ilahiyah, sedangkan rububiyah membuat mereka bersatu. Agama, syariat, perintah dan larangan berasal dari sifat ilahiyah. Penciptaan, pengadaan, penanganan urusan dan perbuatan berasal dari sifat rububiyah. Pahala, balasan, siksa, surga dan neraka berasal dari sifat Al-Malik. Artinya, dialah yang menguasai hari pembalasan. Dia memerintahkan mereka berdasarkan ilahiyahnya, menunjuki dan menyesatkan mereka berdasarkan rububiyahnya, memberi pahala dan siksa berdasarkan kekuasaan dan keadilannya. Setiap masalah ini tidak bisa dipisahkan dari yang lain. Disebutkannya asma-asma ini setelah alhamdu, pujian, dan pengaitan alhamdu dengan segala cakupannya, menunjukkan bahwa memang dia adalah yang terpuji dalam ilahiyahnya, terpuji dalam rububiyahnya, terpuji dalam rahmaniyahnya, terpuji dalam kekuasaannya. Dia adalah sesembahan yang terpuji, ilah dan Rob yang terpuji, Rahman yang terpuji, Malik yang terpuji. Dengan begitu dia memiliki seluruh kesempurnaan, kesempurnaan dalam asma Allah secara sendirian dan kesempurnaan dalam asma-asma lainnya secara sendirian serta kesempurnaan dalam penyertaan satu asma dengan asma lain. Karena itu sering disebutkan dua asma secara berurutan, seperti Wa'allahu Ghaniyyun Hamid, Wa'allahu Alimun Hakim, Wa'allahu Ghafurur Rahim. Al-Ghaniyyu merupakan sifat kesempurnaan dan Al-Hamid merupakan sifat kesempurnaan pula. Penyertaan dua asma ini merupakan kesempurnaannya, begitu pula penyertaan sifat-sifat yang lain.